Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara hari ini? Selamat datang di Connected in Jesus. Dan biarlah pada hari ini mari bersama-sama kita mau buka hati, kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus. Mari kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau yang punya 1001 cara untuk menolong setiap kami. Kami percaya bahwa kehidupan kami di dalam tangan Yesus semua akan baik-baik saja. Urapi kami Tuhan. Kami mau datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami mau datang untuk menghampiri-Mu, mendekat kepada Yesus. Kami buka hati kami dan kami mau bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Bersama-sama kita mau katakan, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi.
kasih buat seluruh anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau punya 1001 cara untuk menolong kami. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami buka hati kami, percaya, kami percaya. Yesus, haleluya. Terima kasih, haleluya. Kami memuji-Mu. Inilah hidup kami. Kami melekat Tuhan, kami melekat. Mari umat Tuhan, menyembah, menyembah. Hanya dekat Yesus ada mujizat. Hidupmu dipulihkan, ditolong Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Menyembahlah, menyembahlah Yesus. Engkau tahu Yesus segala pergumulan kami, Engkau tahu seluruh isi hati kami, dan kami tahu Engkau yang akan pulihkan kehidupan kami. Oh, Yesus, kami memuji-Mu, kami berharap. Haleluya,
Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus, terhubung di dalam Yesus Kristus. Yohanes 15:5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus terkoneksi dengan Yesus sepanjang kehidupan kita. Jadi jangan pernah engkau meninggalkan Yesus. Kejar Yesus sampai kapanpun kau harus kejar Yesus, karena akan mengalami sukacita dan sejahtera yang berlimpah jika engkau melekat dengan Yesus. Amin, haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan guys, saudara-saudari sekalian, jemaat online yang menyaksikan tayangan live streaming kami. Mari share link live streaming malam hari ini ke saudara-saudaramu, ke keluargamu, teman-teman pelayananmu, ke siapapun yang engkau ingin memberkati mereka mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Share link live streaming malam hari ini di semua akun-akun media sosial kami di Digital Ministry Indonesia, Inspirasi Kristen, Biblesit Community, Gembala Yesus, Motivasi Alkitab, Digital Ministry Indonesia, dan lain sebagainya di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu, atas kebaikan-kebaikan-Mu yang terus kami alami setiap panjang kehidupan kami, Tuhan Yesus. Malam hari ini kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu, Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu. Tegur kami, nasihati kami, rubah kelakuan hidup kami. Dan bila Engkau nyatakan kesalahan-kesalahan kami, bila kami makin sungguh-sungguh bergantung pada Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala dosa kami. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini, biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Tuhan Yesus. Engkau yang tidak terbatas. Malam hari ini berfirmanlah, kami siap menerima firman-Mu yang indah malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin, 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 haleluya, puji Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Tema khotbah saya malam hari ini yaitu melepaskan luka masa lalu, berdamai demi masa depan. Tema khotbah saya itu melepaskan luka masa lalu, dan berdamai demi masa depan. Ayat utama firman Tuhan malam hari ini dalam Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Saya bacakan Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, guys, Nabi Yesaya menyampaikan pesan ini kepada bangsa Israel pada saat mereka mengalami pembuangan di Babel, di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Mereka adalah bangsa yang penuh trauma. Mereka dikhianati, kehilangan tanah air, kehilangan bait suci, hidup mereka dalam penindasan puluhan tahun, ratusan tahun mereka terjebak dalam memori kekalahan masa lalu. Tuhan memberikan perintah pada mereka di ayat ini, yaitu janganlah ingat-ingat, janganlah ingat-ingat. Biasanya Tuhan menyuruh untuk umatnya mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan atau perbuatan-perbuatannya. Kali ini Tuhan menyuruh umatnya untuk tidak mengingat lagi, tidak mengingat hal-hal yang dahulu, hal-hal yang dari zaman purbakala. Maknanya bukan soal amnesia atau lupa ingatan, tetapi memutuskan ikatan emosional. Tuhan meminta mereka berhenti memutar ulang khasiat lama, khasiat rusak, penderitaan masa lalu mereka, bangsa Israel ini. Mengapa? Karena Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang segar, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita tidak bisa menyambut yang baru jika tangan kita masih menggenggam yang erat, yang lama. Sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa menyambut yang baru jika tangan kita masih menggenggam
yang lama. Banyak hidup dari kita sekarang ini, hidup secara fisik saat ini, tapi emosional masih tertinggal di masa lalu kita. Contohnya misalnya, kita masih marah pada orang tua kita yang menyakiti kita 10 tahun, 15 tahun lalu. Kita masih minder karena dibully pada waktu sekolah 5, 10, 20 tahun lalu. Kita masih trauma karena kegagalan hubungan atau karir kita. Luka masa lalu itu seperti jangkar. Luka masa lalu itu seperti jangkar. Kapal hidup kita ini mesinnya menyala, ingin maju, tapi rasanya berat dan tidak sanggup bergerak kemana-mana karena jangkarnya masih menancap di dasar laut, masih menancap di masa lalu kita. Itulah sesungguhnya. Nah, khotbah malam hari ini itu untuk mengangkat jangkar itu, untuk mengangkat luka-luka masa lalu itu, berdamai dengan masa depan. Bayangkan saudara, jika engkau mendaki gunung membawa ransel yang berisi batu-batu besar. Batu-batu itu bernama kekecewaan, pengkhianatan, penyesalan, kepahitan. Semakin jauh engkau berjalan, semakin berat beban itu jika engkau terus mengisi batu-batu kepahitan hidupmu, dan semakin engkau tidak bisa menikmati kehidupanmu. Banyak orang Kristen saat ini berjalan menuju masa depan dengan ransel yang penuh masa lalu, penuh kepahitan, penuh pengkhianatan. Hari ini Tuhan mau menawarkan kita untuk memikulnya. Dia menawarkan kelepasan untuk melaksanakannya, untuk meletakkannya. Tuhan ingin membuat jalan di padang gurun hati kita. Membuat jalan di padang gurun hati kita, tapi kita harus berani melangkah keluar dari memori yang menyakitkan di masa lalu kita. Poin utama dalam melepaskan ransel atau luka masa lalu kita yaitu bagaimana cara-caranya kita bisa move on. Bagaimana caranya agar kita bisa move on secara rohani. Bukan sekedar melupakan, tapi sembuh total. Bukan sekedar melupakan, tapi sembuh total. Yang pertama yaitu berhenti memutar ulang film kesedihan kita. Berhenti memutar ulang film kesedihan kita. Dalam Filipi 3 ayat 13b mengatakan, Filipi 3 ayat 13b mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Haleluya, puji Tuhan. Kata melupakan di sini adalah tindakan aktif, bukan pasif. Itu adalah keputusan untuk berhenti memberi perhatian pada luka itu. Luka emosional seringkali tetap basah dan tidak sembuh karena kita terus menggaruknya. Dengan cara apa? Memikirkan ulang luka-luka itu, membicarakannya terus-terus dan menghasini diri kita sendiri. Akhirnya kita putus asa, kecewa, kepahitan. Mari malam hari ini kita stop cari-cari tahu. Stop cari-cari tahu sumber lukamu atau mantanmu yang menyakitimu, orang menyakitimu. Berhenti memantau media sosialnya, berhenti, tinggalkan itu. Itu sama saja menabur garam di atas luka. Ubah sudut pandang kita, berhenti menceritakan dirimu sebagai korban, menceritakan dirimu sekarang ini, menceritakan dirimu sebagai pemenang, victory yang sedang diproses Tuhan. Apa yang kamu fokuskan, itulah yang akan bertumbuh. Tinggalkan beban masa lalumu dan fokus pandang pada Yesus, pandang pada masa depanmu. Haleluya, puji Tuhan. Kedua, lepaskan hak untuk membalas atau mengampuni. Pengampunan yang penting di sini, lepaskan hak untuk membalas. Dalam Roma 12 ayat 19 mengatakan, Roma 12 ayat 19 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Luka masa lalu ini sering diikat oleh satu tali kuat, yaitu apa? Dendam. Kita merasa kalau kita mengampuni berarti orang itu menang, kita kalah. Padahal mengampuni bukan membebaskan orang itu dari kesalahan, tapi membebaskan diri kita dari penjara kepahitan. Kalau kita berlama-lama mengampuni, kita akhirnya terus kecewa. Iblis mengintimidasi pikiran kita untuk kecewa dengan masa lalu kita. Saat kita melepaskan hak untuk membalas, kita menyerahkan sesusnya kepada hakim yang adil, itu Tuhan. Jelas di sini dikatakan, berilah tempat kepada murka Allah. Jadi jangan membalas kejahatan orang lain. Marilah Tuhan yang akan membalaskan semua itu. Firman Tuhan jelas dalam Roma 12 ayat 19 ini. Ketiga, tangkap bagaimana kita melepaskan ransel luka kita. Itu ketiga, tangkap visi yang baru. Tangkap visi yang baru. Kejadian 50 ayat 20 mengatakan,
Kejadian 50 ayat 20 mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat ini menceritakan tentang Yusuf. Yusuf punya sejuta alasan untuk trauma. Dia disakiti, dibuang, difitnah majikannya, dibuang saudara-saudaranya, dipenjara. Tapi dia bisa pulih karena dia melihat gambar besar. Dia bisa dipulihkan. Dia sadar bahwa luka masa lalunya adalah bagian dari skenario Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Luka masa lalu kita, persoalan kita, pergumulan kita, bagian rencana Tuhan untuk kita makin diubahkan. Kita makin bisa jadi terang, garam dan terang dunia bagi orang-orang yang melihat kita bahwa ada Kristus di sana. Kita telah bangkit dari keterpurukan kita telah diubahkan, dipulihkan untuk kita menjadi terang bahwa Tuhan selalu menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sanggup mendaur ulang atau merecycle air mata kita menjadi air mata kehidupan atau mata air kehidupan. Cari maknanya. Tanya Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Tanya Tuhan, Tuhan kenapa masalah ini terjadi? Tanyalah, Tuhan apa yang bisa Engkau hasilkan dari kejadian ini? Itu bisa kita membuat kita lihat ke depan. Tanya Tuhan, apa yang bisa Engkau hasilkan dari kejadian ini, dari masalah ini? Melangkah maju. Jangan menunggu perasaan sembuh baru bergerak. Jangan merasa menunggu perasaan sembuh baru bergerak. Jangan menunggu nanti kita betul-betul total sembuh baru kita bergerak. Kita akan stagnan di situ. Bergeraklah, layanilah, bekerjalah sungguh-sungguh. Seringkali kesembuhan terjadi di tengah perjalanan ketaatan kita. Seringkali kesembuhan terjadi di tengah perjalanan ketaatan kita menyambut hal yang baru. Bukan stagnan, bukan kita berdiam diri, kecewa terus berlarut, melepaskan pengampunan. Nah, itu akan diubahkan, kita akan mengalami sukacita bersama Yesus karena kita melangkah maju terus bergerak. Guys, Bapak Ibu Saudara-saudari, masa lalu adalah tempat untuk belajar, bukan tempat untuk tinggal. Sekali lagi saya katakan guys, masa lalu adalah tempat untuk belajar, bukan untuk tempat tinggal. Tidak ada gunanya terus menatap pintu yang sudah tertutup di belakang. Tidak ada gunanya sampai kita melewatkan pintu yang sedang Tuhan bukakan di depan kita. Tuhan berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dalam Yesaya tadi, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Hari ini, maukah kamu melepaskan genggamanmu dari rasa sakit itu, dari kecewamu, dari dendammu? Maukah kamu menurunkan ransel batu itu di kaki Yesus, di kaki salib Kristus? Maukah engkau menurunkan segala kepahitanmu, amarahmu, kebencianmu di bawah kaki Yesus malam hari ini? Lukamu mungkin dalam, tapi kasih karunia-Nya jauh lebih dalam. Sekali saya katakan, lukamu dalam, tetapi kasih karunia Tuhan jauh lebih dalam. Masa lalumu mungkin kelam, tapi masa depanmu dalam Tuhan cerah penuh harapan. Masa lalumu mungkin kelam, tapi masa depanmu cerah di tangan Tuhan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Bila firman Tuhan ini berikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita terus melangkah, kita melepaskan beban-beban kita yang ada di ransel kita, segala kepahitan, kebencian, amarah, iri hati, ego, lepaskan, serahkan pada Tuhan malam hari ini, dan Tuhan akan mengubah hidupmu menjadi serupa dengan Kristus. Kita berpikiran Kristus, berkata Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri malam hari ini. Kita melepaskan luka masa lalu, berdamai dengan diri kita sendiri, serahkan pada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan dalam Yesaya 43, 18 dan 19 ini bahwa janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lupakan semua kepahitan, kebencianmu, tinggalkan dan serahkan pada Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bila firman Tuhan ini mengubah kita, mengajar kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah mengubah kami, menegur kami, menasihati kami, bila kami melepaskan masa lalu kami, dan kami berjalan ke depan bersama Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan ransel-ransel, batu-batu, kepahitan, kekhawatiran, kekecewaan, dendam, amarah. Kami lepaskan malam hari ini.
Kami bersandar pada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami move on, kami bangkit kembali dan melangkah maju bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami akan berpisah. Biarlah Engkau memberkati jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih diberi penghiburan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Apapun yang Engkau kerjakan atau lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah masa depanmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Sampai berjumpa pada besok di Connected in Jesus Digital Ministry Indonesia. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh terjadi dalam kehidupan kita, dan kita semakin hari semakin dipulihkan, dan semakin hari semakin diberkati. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.